Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri part yang ke-9. Masih tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri dan kita akan membahas kemonotonan fungsi trigonometri. Simak terus video ini sampai akhir. Di part kali ini kita akan membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri yang kedua, yaitu kemonotonan fungsi trigonometri. Sama seperti di part sebelumnya, di sini saya juga akan menjelaskan kemonotonan fungsi trigonometri dengan menggunakan contoh fungsi trigonometri yang paling sederhana, yaitu fx sama dengan sin x, yang gambar kurvanya atau grafiknya seperti ini. Yang warna merah ini merupakan kurva y sama dengan fx sama dengan sin x, mulai dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2pi. Nah, di sini, di bawah grafik ini saya akan berikan grafik turunan pertama fungsi fx. Kalau fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya atau f aksen x itu sama dengan cos x. Saya buat juga grafiknya seperti ini, yang warna biru ini. Grafik y sama dengan f aksen x sama dengan cos x. Oke, mengapa saya buatnya atas bawah? Nanti kita akan bandingkan apa yang terjadi di grafik fx dan apa hubungannya dengan yang terjadi di grafik y sama dengan f aksen x atau cos x. Oke, kita mulai. Pada kurva y sama dengan sin x, untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi berlaku. Di sini kita lihat ada 5 daerah yang perlu diperhatikan. Daerah pertama yaitu antara 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari setengah pi. Jadi mulai 0 sampai setengah pi. Ini ya, setengah pi di sini kita buat garis pembatas agar lebih jelas. Di sini x antara 0 sampai setengah pi atau antara sumbu y dengan garis yang warna oranye itu nilai dari fx kalau kalian lihat ini naik. Ya kan, ini kan naik. Mulai dari 0 sampai y-nya 1. Dan di saat yang sama, pada saat 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari setengah pi, kita lihat di grafik yang bawah ini, di grafik f aksen x. Ya, di sini ini turun. Tapi kalau di grafik yang kedua ini bukan dilihat naik turunnya, tapi dilihat nilainya. Nilainya apakah positif, 0, atau negatif. Dan di sini, kalau kalian lihat pada interval ini kan kurvanya berada di atas sumbu x, berarti nilainya positif. Ngerti ya? Jadi di sini untuk yang grafik atas itu lihat apakah dia naik, turun, atau tidak naik, tidak turun. Yang kita sebut nanti dengan titik stasioner. Sedangkan dari grafik f aksen x atau turunannya, ini bukan kita lihat naik turunnya, kita lihat nilainya. Kalau kurvanya berada di atas sumbu x, maka nilainya positif. Kalau kurvanya berada tepat di sumbu x, nilainya 0. Dan kalau kurvanya di bawah sumbu x, berarti nilainya negatif. Ngerti ya? Jadi di sini, di daerah yang pertama, antara 0 sampai setengah pi, fungsi fx-nya naik, f aksen x-nya nilainya positif. Oke, kemudian di x sama dengan setengah pi, jadi tepat di garis yang warna orange ini, itu kalau kalian lihat, grafik fungsi y sama dengan fx atau sin x itu tidak naik, tidak turun ini kan. Ini habis naik terus mau turun. Berarti pas di sini dia mendatar atau horizontal atau yang kita kenal dengan titik stasioner. Tapi di sini karena habis naik terus turun, berarti titik stasioner ini jenisnya titik balik maksimum. Oke, kita lihat apa yang terjadi di bawah. Di grafik turunannya pada saat x sama dengan setengah pi, itu nilainya 0 karena kurva tepat berada di sumbu x. Oke. Selanjutnya, daerah yang ketiga, antara setengah pi sampai 3/2pi. Jadi antara garis orange dan garis warna ungu. Antara setengah pi sampai 3/2pi, kalau kalian lihat grafik fungsi sin x atau fx-nya ini turun. Dari y-nya sama dengan 1, turun sampai sumbu x atau y-nya sama dengan 0, turun terus sampai titik yang terendah ini, y sama dengan min 1. Oke, nah pada saat fx ini turun, kita lihat apa yang terjadi di grafik turunannya. Nilai dari f aksen x atau cos x itu kurvanya di bawah sumbu x, berarti nilainya negatif. Oke, berikutnya di x sama dengan 3/2pi atau tepat di garis yang warna ungu ini. Nah, di garis yang warna ungu ini, grafik y sama dengan fx atau sama dengan sin x itu kan tadi habis turun. Mau naik, habis turun mau naik, dia mau balik arah berarti untuk sesaat dia mendatar atau horizontal atau kita juga sebut sebagai titik stasioner. Cuma jenisnya karena di sini habis turun mau naik berarti namanya titik balik minimum.
Dan yang terjadi di grafik yang bawah, di kurva cos X, itu nilai dari cos X atau f aksen X itu tepat sama dengan 0, tepat di sumbu X. Ini ya. Dan yang terakhir, di daerah yang kanan ini, di sebelah kanannya garis ungu sampai di 2pi, jadi antara 3/2pi sampai 2pi, itu grafiknya naik kembali. Habis dari titik balik minimum, naik kembali. Dan nilai f aksen X-nya atau cos X-nya itu kembali berada di atas sumbu X, berarti plus lagi. Jadi kesimpulannya apa? Kalian lihat dari tabel ini. Kalau fx itu naik, maka f aksen X-nya plus. Kalau fx turun, maka f aksen X-nya min. Dan kalau fx-nya itu titik stasioner atau tidak naik, tidak turun, mendatar, horizontal, maka f aksen X-nya atau turunannya sama dengan 0. Oke, paham ya? Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan fungsi itu akan naik jika turunannya atau f aksen X positif atau lebih besar dari 0. Fungsi akan turun jika turunannya f aksen X negatif atau lebih kecil dari 0. Dan fungsi itu tidak naik, tidak turun, atau mendatar, atau horizontal, atau kita sebut titik stasioner, jika turunannya atau f aksen X tepat sama dengan 0. Nah, kalau kalian masih ingat, tadi di slide sebelumnya, waktu di grafik Y sama dengan sin X, ada dua macam titik stasioner, titik balik maksimum dan titik balik minimum. Gimana cara membedakannya? Gini, titik balik maksimum itu dicapai pada saat, jadi kalau misalkan di sini ada garis bilangan, ada titik stasioner di X sama dengan A, maka di sebelah kirinya A itu nilai dari f aksen X bernilai positif, dan di sebelah kanan A bernilai negatif. Positif artinya fungsinya naik, dan negatif artinya fungsinya turun. Berarti habis naik terus turun. Kalau habis naik terus turun, artinya titik di tempat dia habis naik mau turun ini untuk sesaat dia mendatar, ini kita sebut dengan titik balik maksimum. Jadi pada saat X sama dengan A, maka titik tersebut merupakan titik balik maksimum dari fungsi. Dan kalau titik balik minimum, sebaliknya. Jadi ini garis bilangan, lalu ada titik stasioner di X sama dengan A, di sebelah kirinya A, ini nilai dari f aksen X itu negatif. Dan di sebelah kanan A, nilainya positif. Negatif artinya turun, positif artinya naik. Berarti habis turun, terus naik. Kalau habis turun, terus naik, berarti namanya kan titik balik minimum. Berarti ini adalah titik balik minimumnya, di X sama dengan A. Oke, ternyata titik stasioner bukan hanya ada dua macam. Ada satu macam lagi, yaitu yang namanya titik belok. Oke, titik belok pun ada dua macam. Yang pertama itu dicapai pada saat ini titik stasioner X sama dengan A, lalu ada double. Ada garis dua ini, kalau kalian masih ingat di pertidaksamaan, itu berarti ada akar-akar kembar. Jadi di sini titik stasionernya, misalkan A ini 3 ya, jadi kan X sama dengan 3-nya ada 2. Ya, jadi akar-akarnya ada 2. Sehingga kalau ada 2, artinya tanda di sebelah kiri dan di sebelah kanan kan tetap. Kalau akar-akar genap kan seperti itu. Nah, yang pertama misalkan di sebelah kiri positif, di sebelah kanan juga positif. Berarti kan positif artinya naik. Sedangkan ini titik stasioner, terus positif lagi. Berarti kurang lebih gambar kurvanya seperti ini. Habis naik, stasioner mau turun nggak jadi, kembali lagi naik. Jadi dia belok, namanya titik belok. Dan titik di mana dia tidak jadi turun, kembali naik, ini disebut titik belok. Yaitu di X sama dengan A. Oke? Nah, titik belok yang kedua, ya kebalikannya. Berarti di sini X sama dengan A, itu titik stasioner, yang akar-akarnya jumlahnya genap. Di sebelah kirinya A itu nilai f aksen X-nya negatif. Di sebelah kanan A juga negatif. Berarti kan habis turun, belok mau naik nggak jadi, kembali lagi turun. Berarti seperti ini gambarnya. Nah, ini titik belok yang kedua. Oke, jadi paham ya? Ada 3 jenis titik stasioner, yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Nah, biasanya kalau di soal itu kita disuruh mencari koordinat titik stasioner dan jenisnya. Kalau jenisnya jelas ya, kita sudah belajar ada 3 jenis, yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Lalu kalau koordinatnya gimana? Ya sudah, dari titik stasioner itu kan kita nemu nih X sama dengan berapa. Masukkan ke fungsi asal. Jangan ke fungsi turunan ya, ke fungsi asal. Karena kita kan mau mencari koordinat. Koordinat itu kan X, Y. Jadi harus dimasukkan ke Y, jangan ke Y aksen atau F aksen X. Oke, nah terkadang di soal kita juga disuruh mencari yang namanya nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, jadi di sini nilai maksimum itu nilai Y sama dengan Fx pada saat titik balik maksimum.
nilainya. Jadi Y-nya ini berapa? Y max. Ya, dan nilai minimum itu nilai Y sama dengan Fx saat titik balik minimum atau yang kita kenal dengan Y min. Oke, jadi sekali lagi kemonotonan fungsi trigonometri ini juga sebenarnya sama prinsipnya dengan kemonotonan di fungsi aljabar. Hanya beda fungsinya aja. Kalau dulu aljabar, sekarang trigonometri. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.